Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, qawluhu illa annama yataqadahu al-ilmu min adabil qa'imina alaihi darsan wa tadrisan tatalaqa usuluhu ma'a kulli zamanin wa makanin. Di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan beliau terhadap risalah Adabid Darisi wal Mudarrisi karya Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, di mana beliau masih berada dalam pembahasan mengenai muqaddimah yang ada pada risalah ini. Dan beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, illa annama yataqadahu al-ilmu min adabil qa'imina alaihi. Akan tetapi, ada perkara-perkara inti yang ada pada ilmu, baik itu berupa adab-adab dari orang-orang yang terjun langsung di dalam ilmu tersebut, baik itu belajar atau juga mengajar, darsan wa tadrisan, baik itu belajar dan juga mengajar, terjun langsung di situ. Tatalaqa usuluhu ma'a kulli zamanin wa makanin. Nah, itu ada perkara inti atau usul yang diterima secara bersambung di setiap zaman dan juga tempat. Nah, ini kita kalau melihat pembahasan di atasnya, Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa sebagian dari kitab-kitab adab itu ada yang berubah, ada yang digantikan. Artinya tulisan yang terdahulu itu ada sebagian yang ditinggalkan karena tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian bisa jadi di satu tempat dengan tempat yang lain itu juga berbeda. Namun di sini beliau menegaskan bahwa yang menjadi inti atau usul dari adab penuntut ilmu itu tidak berubah, baik itu berbeda zaman atau berbeda tempat. Jadi yang berubah itu hanya sedikit, namun inti dari adab itu tidak berubah. Karena itu, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk penggalan ini, Usulu adabid darisi wal mudarrisi la tataghayyaru. Usul atau inti dari adab pelajar dan juga pengajar itu tidak berubah. Kemudian beliau menjelaskan mengenai penggalan ini, wa ma'a hadzal ikhtilafi wa dhuhuri hajatil asri illa anna usula adabid darisi wal mudarrisi la tataghayyaru. Jadi walaupun ada perbedaan tadi yang disebutkan di paragraf di atasnya, ada perbedaan metode pengajaran, kurikulum dan lain sebagainya, kemudian juga metode penyalinan dan lain sebagainya, wa dhuhuri hajatil asri, dan juga perbedaan kebutuhan zaman. Walaupun ada perbedaan-perbedaan tersebut, illa anna usula adabid darisi wal mudarrisi la tataghayyaru. Akan tetapi yang menjadi usul, yang menjadi pondasi atau pokok dari adab belajar dan pengajar, itu tidak berubah. Tidak ada perubahan di situ. Fi ayyi zamanin, di zaman manapun, di zaman kapanpun.
Walidha fanahnu bihajati ila mu'dhami ma katabahul aqdamuna kama taqaddama. Dan oleh karena itu, maka kita semua itu sangat membutuhkan kepada mayoritas apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Berarti tadi yang di paragraf sebelumnya dikatakan bahwa ada sebagian yang ditinggalkan dari tulisan ulama terdahulu mengenai adab pelajar dan pengajar, itu sedikit saja. Ya tadi yang berkaitan dengan perbedaan kebutuhan zaman dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sebetulnya masih sangat membutuhkan mayoritas, mu'dham, mayoritas dari apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Karena apa? Karena inti dari adab penuntut ilmu itu sebetulnya tidak akan berubah, baik itu di setiap zaman ataupun tempat. Tidak berubah, karena itu kita masih sangat memerlukannya. Kemudian qauluhu dan ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, lidha, oleh karena itu, ra'aita minal muhimmi, engkau dapat melihat di antara perkara yang penting. Naqla abda'ima kutiba fi hadzal babi. Yaitu penukilan atau pemindahan dari hal-hal yang paling penting dari apa yang telah ditulis dalam perkara ini. Artinya apa? Kitab-kitab yang datang belakangan mengenai adab pelajar dan pengajar itu untuk perkara-perkara yang paling penting itu sebetulnya hanya menukilkan, hanya memindahkan, menukilkan dari apa-apa yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan judul untuk subbab ini, yaitu ahammiyatu dirasati adabid darisi wal mudarrisi, yaitu pentingnya mempelajari adab pelajar dan juga pengajar. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan mengenai penggalan tadi, afada bidzalika annahu lan yaktuba fil mawdu'i ibtidaan. Maksud dari penggalan ini bahwa penggalan ini membawa faedah dengan atau Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala itu memberi faedah dengan penggalan ini, annahu lan yaktuba fil mawdu'i ibtidaan, bahwa tidak akan ada tulisan baru mengenai pembahasan ini, yaitu inti-inti dari adab pelajar dan pengajar, ibtidaan, sesuatu yang memulai tulisan yang baru tidak ada. Yang berkaitan dengan inti atau pokok atau usul dari adab ini. Tidak akan ada tulisan yang baru yang dimulai. Mengapa? Wa innama sayanqulu an ghairihi ahsana ma kutiba fi hadzal babi. Sesungguhnya para penulis yang datang belakangan itu hanya akan menukilkan atau memindahkan dari selainnya, atau mudahnya hanya akan menukilkan dari apa yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Ahsana ma kutiba fi hadzal babi, dari apa yang terbaik yang ditulis mengenai inti adab ini. Karena yang terbaik itu adalah yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti. Qauluhu dan ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, idzil ummatu la tablughu aujal majdi illa bil ilmi. Ini sangat penting. Idzil ummatu la tablughu aujal majdi illa bil ilmi. Sebab umat
itu tidak akan mencapai puncak dari kemuliaan melainkan dengan ilmu. Berarti ilmu adalah syarat bagi suatu umat untuk mencapai puncak kemuliaan. Wala ilma illa bisolahid darisi wal mudarrisi. Dan tidak akan ada ilmu melainkan dengan baiknya adab atau baiknya pelajar dan juga pengajarnya. Jadi ilmu itu hanya bisa didapat dengan baiknya pelajar dan pengajar. Wal alimi wal muta'allimi. Dan juga ilmu itu tidak akan didapat melainkan dengan baiknya ulama dan juga penuntut ilmu. Hadza ta'lilun, ya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala kemudian melanjutkan penjelasan mengenai penggalan ini. Hadza ta'lilun. Ini merupakan alasan. Libayani ahammiyati dirasati adabid darisi wal mudarrisi. Untuk menjelaskan pentingnya mempelajari adab pelajar dan juga pengajar. Wa madmunuhu, dan kandungan dari penggalan ini, annal ummata la tablughul makanatal aliyata. Bahwa umat itu tidak akan mencapai status yang tinggi. Wal manzilatal qawiyyata, dan juga tidak akan mencapai derajat yang kuat. Bainal basyariyati, di antara manusia, illa bil ilmi, melainkan dengan ilmu. Wala ilma illa bisolahid darisi wal mudarrisi. Dan tidak akan ada ilmu melainkan dengan baiknya pelajar dan juga pengajar. Wa salahuhuma, dan baiknya pelajar dan pengajar tersebut, wa hadza yaqtadilih timama bi adabihima. Dan untuk mencapai baiknya pelajar dan pengajar tersebut, itu memerlukan kepedulian dan perhatian terhadap adab pelajar dan juga pengajar. Artinya apa? Supaya pelajar dan pengajar itu dalam keadaan yang baik, maka kedua belah pihak itu harus memperhatikan adab pelajar dan juga pengajar. Wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, auja, maksud dari auja di sini ai uluwa. Yang maksudnya adalah tinggi. Atau apa artinya? Wa huwa diddul hubuti. Uluwa atau auja adalah lawan kata dari al-hubut, yaitu turun atau rendah. Itu lawan katanya. Qalahu fil qamusi. Ini dikatakan oleh Fairuz Abadi di dalam kitab beliau Al-Qamus Al-Muhit. Jadi untuk melihat makna al-auja, auja ini dapat dilihat di Qamus Al-Muhit. Kemudian wa aghfala hadhihi al-lafdhatu wa aghfala hadhihi al-lafdhata al-Jauhariyyu wa Ibnu Manzurin wa ghairuhuma. Wa aghfala hadhihi al-lafdhata al-Jauhariyyu wa Ibnu Manzurin wa ghairuhuma. Akan tetapi lafadz ini itu dilewatkan atau ditinggalkan oleh Al-Jauhari. Al-Jauhari itu juga rahimahullahu ta'ala memiliki kamus, As-Sihah. Kemudian Ibnu Manzur itu juga memiliki kamus, Lisanul Arab. Itu beliau berdua melewatkan atau tidak mencantumkan lafadz ini dalam kamus beliau. Wa ghairuhuma, dan juga selain beliau berdua juga banyak yang meninggalkan lafadz ini. Kita lihat catatan kaki, ini bisa kita lihat di Tajul Arus. Tajul Arus, buah karya
Murtada Az-Zabidi. Itu pada Al-Mujallad Al-Khamisah pada jilid yang kelima, Safhata Sittin wa Arba'i Mi'atin, pada halaman 406. Kita kembali ke atas. Wa qila innaha mu'arrabatun. Dan dikatakan lafadz auja ini, itu dikatakan bahwa itu mu'arrabah. Artinya apa? Asalnya itu kata asing, non-Arab. Kemudian diarabkan, diserap. Ada yang mengatakan demikian. Wahiyya kalimatun hindiyatun ma'naha al-uluwu. Itu adalah sebuah kata dari Hindi, dari India, yang maknanya adalah tinggi. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu sebelumnya maknanya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Qasdus Sabil, ya undur Qasdus Sabil, silakan dilihat pada Qasdus Sabil karya Al-Muhibbi pada Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Thnataini wa Ishrina wa Mi'ataini pada halaman 222. Kita kembali ke atas. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idh humul qa'imuna ala tahdhibil malakati. Mereka itulah yang terjun langsung dalam memperbaiki tabiat. Yang memperbaiki tabiat. Artinya, baik pelajar dan pengajar, itulah mereka yang terjun langsung dalam memperbaiki tabiat. Wa irsyadil uquli, dan juga terjun langsung untuk menunjuki akal. Wal haduna ila siratil haqqi. Dan orang-orang yang terjun langsung dalam proses menuntut ilmu, merekalah yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Wa mizanil adli wassidqi, dan mereka juga lah yang menunjukkan kepada timbangan keadilan dan juga kejujuran. Jadi para ulama itu kedudukannya sangat tinggi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk penggalan ini, yaitu Manzilatul Ulama'i wa Qadaruhum fil Mujtama'i. Manzilatul Ulama'i wa Qadaruhum fil Mujtama'i. Kedudukan para ulama dan juga nilainya, tingkatannya, nilainya bagi masyarakat. Maka di sini menjelaskan keutamaan dan kedudukan para ulama yang terjun langsung dalam proses penuntutan ilmu, proses menuntut ilmu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasannya. Hadza fi bayani manzilatil alimi. Ini, penggalan ini itu menunjukkan atau menjelaskan mengenai kedudukan ulama. Wa qimatihi fil mujtama'i. Dan juga arti penting para ulama di dalam masyarakat. Wa bayani atharihi. Dan juga ini menjelaskan mengenai pengaruh dari para ulama. Wa naf'ihi. Dan juga manfaat dari para ulama bagi masyarakat. Wa qad jaa'a fi ahaditsa dha'ifatin wa mawdu'atin. Dan sungguh telah sampai kepada kita, namun dalam hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, dan juga hadis-hadis yang palsu, tashbihul ulama'i bin nujumi. Dalam hadis-hadis yang dhaif dan juga maudhu' tersebut, itu ada hadis-hadis yang menjelaskan keserupaan ulama dengan bintang. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini.
Unzur ala sabilil mithali haditha Anasin radhiyallahu anhu fil musnadi. Sebagai contoh, ya silakan lihat hadis Anas radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, pada Al-Mujallad al-Ishrina, pada jilid yang ke-20, kita mengetahui Musnad Imam Ahmad itu sangat tebal. Ya, safhat tsnataini wa khamsina, pada halaman 52. Ya, kita mengetahui ada hadis yang masyhur dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu inna mathalal ulama'i fil ardi kamathalin nujumi fis sama'i. Ya, inna mathalal ulama'i fil ardi kamathalin nujumi fis sama'i. Sesungguhnya perumpamaan para ulama di bumi itu sebagaimana perumpamaan bintang di langit. Ya, walaupun di sini dikatakan derajatnya bukan derajat yang sahih. Ya, kemudian wanzur juga dapat dilihat pada muwafaqatul khubaril khobaro. Ya, ini adalah buah karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, safhata khamsin wa arba'ina wa mi'atin, pada halaman 145. Kemudian dapat dilihat juga pada silsilatul ahaditsid dha'ifati wal maudu'ati. Ya, dapat juga dilihat pada mungkin keterangan takhrijnya. Ya, ini tadi juga kitab takhrij ya. Itu buah karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, safhata 78, halaman 78, ila safhati 84, sampai halaman 84. Ya, kemudian kita lihat di atas, wa qad 'abbaral ulama'u an hadza bi alfadhin muta'addidatin. Dan sungguh para ulama itu telah mengungkapkan hal ini. Ya, mengungkapkan bahwa ulama itu sebagaimana bintang di langit. Ya, bi alfadhin muta'addidatin, dengan lafaz-lafaz yang bermacam-macam. Qala Abu Muslim al-Khawlani, ya, berkata Abu Muslim al-Khawlani, ya, beliau mengatakan, ya, beliau ini salah seorang tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan, al-ulama'u fil ardi, ya, ulama di muka bumi, mithlun nujumi fis sama'i, itu sebagaimana bintang di langit. Ya, ini ucapan yang juga sangat masyhur dari Abu Muslim al-Khawlani. Idza badat lin-nasi ihtadau biha. Ya, karena bintang itu jika muncul di hadapan manusia, maka manusia akan mendapatkan petunjuk dengan bintang tersebut. Ya, kita mengetahui dahulu bintang itu digunakan untuk penunjuk arah. Ya, maka ketika bintang itu tampak, ya, manusia itu akan mendapatkan petunjuk arah. Wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Dan jika bintang itu, ya, lenyap dari hadapan mereka, ya, artinya tidak tampak, mungkin tertutup mendung dan lain sebagainya, maka manusia akan bingung atau ragu. Ya, ini perumpamaan yang dibuat oleh Abu Muslim al-Khawlani. Wa qala Abul Aswadi ad-Du'aliyu, dan berkata Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ahli bahasa yang sangat masyhur, yang dikatakan sebagai salah satu orang yang memulai ilmu nahwu. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa syai'un a'azza minal ilmi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, lebih berharga daripada ilmu. Mengapa? Beliau menunjukkan alasan, al-muluku hukkamun 'alan nasi. Para raja itu adalah penguasa dari
manusia. Namun wal ulama'u hukkamun 'alal muluki. Dan para ulama itu adalah penguasa bagi para raja. Ini menunjukkan dengan ilmu itu ulama dapat mencapai kedudukan yang di atas para raja. Kita lihat catatan kaki, ya, kutipan ini dapat dilihat pada Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Ini kitab yang masyhur dalam bidang adab, buah karya Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Safhatathnataini pada halaman Safhatathnataini wa arba'ina pada halaman 42. Kemudian kita lanjutkan mengenai ini, beliau menambah penjelasan, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menambah penjelasan, wajahu tashbihil ulama'i bin nujumi. Sisi kemiripan para ulama dengan bintang. Ya, ini masih pembahasan miripnya ulama dengan bintang. Nah, dari sisi apa? Wa qala al-hafidhu Ibnu Rajabin an tamthilil ulama'i bin nujumi. Ya, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, al-hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, mengenai permisalan ulama dengan bintang. Yang beliau mengatakan apa? Hadza mathalun fi ghayatil mutabaqati. Ya, hadza mathalun fi ghayatil mutabaqati. Ini merupakan perumpamaan yang sangat tepat, sangat sesuai. Ya, perumpamaan ulama dengan bintang adalah perumpamaan yang sangat tepat, sangat sesuai. Mengapa? Li'anna tariqat tauhidi wal ilmi billahi ta'ala wa ahkamihi wa thawabihi wa iqabihi la yudraku bil hissi. Ya, li'anna tariqat tauhidi, karena jalan menuju tauhid, wal ilmi billahi, dan juga jalan menuju pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahkamihi, ya, jalan menuju pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah, wa thawabihi, dan pahala Allah, wa iqabihi, dan balasan dari Allah, la yudraku bil hissi. Ya, tidak akan dapat diperoleh seluruh ilmu tersebut dengan perasaan saja, tidak mungkin. Ya, tidak akan mungkin diperoleh hanya dengan perasaan. Innama yu'rafu bid-dalili. Seluruh ilmu tersebut itu hanya akan dapat diketahui dengan dalil. Ya, dengan dalil. Wa qad bayyana dzalika kullahu fi kitabihi. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan itu semua. Ya, jalan menuju tauhid, ilmu mengenai Allah, hukum-hukum Allah, ya, pahala dan balasan dari Allah, seluruhnya. Fi kitabihi, di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga melalui penjelasan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ulama'u, maka para ulama, bima anzalallahu ala rasulihi, ya, dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, humul adilla'ul ladhina yuhtada bihim fi dhulumatil jahli. Maka para ulama tersebut itu menjadi para pemberi petunjuk, ya, para pemberi petunjuk yang manusia itu dapat mendapatkan petunjuk atau dituntun dari kegelapan kebodohan, ya, dari gelapnya kebodohan. Wasyibahi, ya, dan juga kesamaran. Waddolali, dan juga kesesatan. Fa'idha fuqidu dollas saliku. Akan tetapi jika para ulama itu tidak ada, ya, maka orang-orang yang ingin menempuh jalan kebenaran itu akan tersesat. Ya, ini menunjukkan betapa berartinya para ulama. Wa qad syubbihal ulama'u bin nujumi, dan sungguh ulama itu diserupakan dengan bintang.
Ya. Beliau menjelaskan wan nujumu fis sama'i fiha thalathu fawaida. Dan bintang di langit ya, itu memiliki paling tidak tiga, atau di sini disebutkan 3 manfaat, 3 faidah. Yuhtada biha fidz zulumati. Ya. Manfaat bintang yang pertama di langit itu adalah ya memberikan petunjuk dalam kegelapan. Ya tadi bahwa manusia itu dahulu menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Sehingga dalam kegelapan malam, manusia itu masih dapat mengetahui ke arah mana dia berjalan. Kemudian, wahiya zinatun lis-sama'i. Ya, manfaat yang kedua itu adalah bintang itu merupakan perhiasan langit. Ya, perhiasan langit. Karena kita mengetahui kegelapan malam itu yang menakutkan. Ya, gelap. Tetapi dengan adanya bintang, itu langit menjadi indah. Kemudian, warujumun lisyayatini. Yaitu menjadi alat pelempar bagi para setan. Alladhi yastariquna sam'a minha. Ya, menjadi alat pelempar bagi setan yang para setan tersebut itu mencuri dengar berita langit. Ya, maka kemudian bintang tersebut itu menghalangi ya, dan menjadi alat pelempar yang menghalangi para setan tersebut. Ya, keterangan ini ya mudah kita dapati pada kitab para ulama. Nah, ini adalah fungsi bintang. Nah, wal ulama'u fil ardi tajtami'u fihim hadhil awsafus tsalatsatu. Ya, dan ulama di bumi itu juga terkumpul pada mereka 3 sifat atau 3 faedah ini, atau 3 manfaat ini. Apa saja itu? Bihim yuhtada fidz zulumati. Ya, manusia itu mendapatkan petunjuk karena para ulama tersebut yang mendapatkan petunjuk di tengah kegelapan. Kemudian wahum zinatul ardi, dan para ulama itu juga perhiasan di bumi. Wahum rujumun lisyayatini, dan juga para ulama itu menjadi alat pelempar bagi para setan. Alladzi yukhallitunal haqqa bil batili. Ya, jadi para setan yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ya, dan yang melawannya itu adalah para ulama. Yang mereka menjadi alat pelempar bagi setan yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Wa yudakhiluna fid-dini ma laisa minhu min ahlil ahwa'i. Ya, dan juga para setan tersebut ya dari golongan ahli yang mengikuti hawa nafsu itu selain mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, mereka memasukkan ke dalam agama perkara-perkara yang sebetulnya bukan berasal dari agama. Ya, sesuatu yang bukan dari agama, ya dari mungkin kebiasaan nenek moyang, adat istiadat dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam agama. Seolah-olah itu merupakan bagian dari agama. Wa ma damal ilmu baqiyan fil ardi. Ya, dan karena para ulama juga, maka ilmu itu akan terus ada di muka bumi. Fannasu ala hudan. Ya, dan juga karena para ulama lah, manusia itu tetap berada dalam petunjuk. Ya, intaha kalamuhu. Sampai di sini ucapan dari Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada buah karya beliau, Warathatul Anbiya'i, Syarhu Hadithi Abi Darda'i, radhiyallahu anhu. Ya. Ini dapat dilihat pada Majmu'u Rasaili Ibni Rajabin, ya, Al-Mujallad al-Awwala, pada halaman yang pertama. As-Safhatar Rabi'ata. As-Safhatar Rabi'a Asyrata ila As-Safhatal Khamisa Asyrata. Halaman 14 sampai 15. Kita kembali ke atas. Wa qad jaa'a fi hadzal ma'na qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dan sungguh telah datang hadis yang semakna dengan hal ini. Ya, walaupun tadi dikatakan bahwa hadis-hadis yang menyerupakan ulama dengan bintang itu adalah hadis yang dhaif, yang lemah dan juga maudhu', palsu, tetapi ada hadis yang sahih yang maknanya dekat dengan hal tersebut. Ya, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanatun lis-sama'i. Ya, bintang-bintang itu adalah amanah bagi langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma tu'adu. Ya, jika pergi atau bintang-bintang tersebut lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan. Wa ana amanatun li ashabi. Ya, dan saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amanah bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'aduna. Jika aku pergi, maka akan mendatangi para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah amanah bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'aduna. Maka jika para sahabatku pergi, maka akan mendatangi umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, maka ini maknanya serupa. Ya, maknanya serupa, walaupun tidak kemudian mengatakan ulama adalah bagaikan bintang. Kita lihat catatan kaki, rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.